Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'adini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridhamlahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatin syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikal manang khususan khasatan ila muslim ada kitab tahiyat tarhib Sayyid Afandi Muhammad wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa alamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiradan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tahiyat Tarhib, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang al-ustadz atau guru. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi alami fid dharani amin. Al-ustadzu utai kiku nerangake guru. Al-ustadzu utai kiku nerangake guru. Inna ustadzaka temen setune guru sira. Inna ustadzaka temen setune guru sira wa ya ustadzaka iku alladzi wong angkozaka kang nyelametake sapa alladzi ing sira. Angkozaka kang nyelametake sapa alladzi ing sira mim musibatil jahli saking bilai bodho. Wabatsalan gelar sapa ustadzaka fi fu'atika ing dalem ati sira gelar ma ing perkara yusayyiruka kang dadekake apa ma ing sira. Yusayyiruka kang dadekake apa ma ing sira dadene insanan ing manungsa. Kamilan kang sampurna. Fadilan tur utama. Aliman tur alim. Arifan tur weruh ma ing perkara laka kang manfaat maring sira. Wamalan perkara
wa malan perkara alaika kang marat ing atase sira minal hukuki nyatane saking pira-pira hak wal wajibati lan pira-pira kewajiban nafi'an tur awe manfaat namsaka ing awak sira wa ghairaka lan ing liya sira munsarifan tur mengo anir radhaili saking pira-pira penggawe asor ilal fadhaili maring pira-pira sifat utama mahbuban halidin demeni li jami'in nasi maring sakabehane manungsa mangduron tur den tingali ilaika maring sira bi'ainil waqori kelawan peninggal agung wal i'tibari lan ngalap tulodo berhubung ngono kuwi mau fayazamuka mongko wajib ing sira apa antah tarimahu ing yen to mulyaake sapa sira ing ustadzaka wa tu'azimahu lan yen to ngegungake sapa sira ing ustadzaka lek ngegungne bi anta jalisa kan gambare yen to lungguh sapa sira bena yadaihi ing dalem antarane ngarepe ustadzaka lak mulungguh muadiban hale gawe tata krama muntabihan tur eling
musyian tur nengklengake mu'tabiron tur ngalap tulodo binasoihihi kelawan pituture ustadzaka amilan tur wong kang lakoni bikulima kelawan saben-saben barang yursiduka kang nuduhake sapa ustadzaka ing sira ilaihi maring ma mutawaddian tur wong kang adab asor lahu maring ustadzaka mu'taqidan tur wong kang nekotake fihi ing dalam benere ustadzaka sami'an tur ngrungu liqalihi maring dawe ustadzaka muti'an tur wong kang manut li amri maring perintahe ustadzaka mujidan tur nemen-nemeni fitalimi ing dalem belajar muta'amilan tur angen-angen qoblal kalami ing dalem sadurunge guneman tarikan tur kang ninggal fidarsi ing dalem belajar ninggalne ma ing perkara yusgiluka kang nungkolake apa ma ing sira min ala ikid dunya nyatane saking pira-pira perkara kang hubungan dunya hatta taisa saengga urip sapa sira ma'isyatal ulama'i kelawan kaya uripe pira-pira ngalim utawa ulama
Maesatan ulama kelawan kaya uripe pira-pira wong alim. Al-Aizai pira-pira kang mulya. Al-Aizai pira-pira kang mulya. Watat luka lan tinggal sira. Watat luka lan tinggal sira maisata jahalati. Maisata jahalati ing uripe pira-pira kang bodho. Al-adillai kang asor. Al-adillai kang asor. Di sekarang babnya menerangkan tentang ustadz atau guru. Bahwasanya gurumu, guru di bidang ilmu agama terutama, itu adalah orang yang menyelamatkanmu. Dari apa? Yaitu dari musibah berupa kebodohan. Kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Allah, awal mulanya itu dalam keadaan bodoh. Nah, kebodohan yang ada pada kita ini harus kita perangi. Nah, guru kita, khususnya ilmu agama ataupun guru ilmu umum, ini adalah merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita. Karena apa? Beliau termasuk orang-orang yang menyelamatkan kita dari kebodohan kita. Nah, beliau yang menumbuhkan di dalam hatimu, yaitu sesuatu yang menjadikanmu manusia yang sempurna dan menjadikan manusia yang utama, yang berilmu dan mengetahui apa yang menjadi hakmu dan kewajibanmu. Yang memberi manfaat pada dirimu sendiri dan juga pada orang lain. Serta guru itu adalah merupakan orang yang membuatmu berpaling dari hal-hal hina menuju hal baik yang disukai semua manusia. Dianggap agung dan dapat menjadi suri tauladan. Maka berhubung seperti itu jasa guru itu kepada diri kita, maka engkau atau kita ini wajib memuliakan dan mengagungkan guru. Dengan cara apa? Dengan cara diantaranya cara kita mengagungkan, memuliakan guru dengan cara ketika kita duduk di hadapan beliau, duduklah dengan baik, perhatian, mendengarkan serta mengambil manfaat dengan nasihat-nasihat yang telah beliau berikan kepada kita semua. Serta kita harus berusaha mengamalkan segala aran-arannya. Kita harus menjaga sikap di hadapannya dan juga kita harus meyakini kebenaran beliau. Serta kita harus mendengarkan ucapan beliau, mentaati perintahnya. Dan kita pun juga harus sungguh-sungguh dalam belajar. Mama kita disuruh mengulangi pelajaran di rumah, ya kita ulangi sungguhan. Disuruh deres Al-Quran di rumah, kita deres Al-Quran. Disuruh hafalan,
kita hafalkan, hafalan yang disuruh untuk menghafalkan. Dan janganlah menghafalkan itu dengan cara dadakan. Jadi setelah kita diajari itu nanti di rumah kita ulang-ulang lagi, kita hafalkan sampai hafal. Nanti ketika pertemuan yang akan datang kita sudah siap untuk setoran. Jangan sampai setelah kita itu diajar, ditambah materi pelajaran, kita biarkan begitu saja tanpa kita ulang-ulang lagi di rumah. Disuruh hafalan kita tidak menghafalkan. Menghafalkannya nanti kalau pertemuan yang akan datang itu akan merusak kegiatan belajar kita yang semestinya kita itu sudah mendapatkan tambahan materi pelajaran, namun kita masih sibuk untuk menghafalkan pelajaran pada pertemuan yang dulu. Ini akan merusak jadwal pelajaran yang telah ditentukan. Makanya kita harus mempersiapkan hafalan itu mulai dari rumah sudah siap hafalan. Nanti ketika di sekolahan tinggal menyetorkan hafalan kita. Nah, selain itu kita harus berpikir sebelum berbicara itu kita harus berpikir perkataan yang akan kita katakan ini kira-kira bermanfaat ataukah malah membawa bahaya, bermanfaat untuk agama kita atau tidak, bermanfaat untuk dunia kita atau tidak. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, kalau memang apa yang akan kita katakan itu bermanfaat baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita, dan juga tidak menyakiti hati orang lain, maka persilahkan berbicara. Namun kalau kita pikir apa yang akan kita katakan ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat, atau malah justru kalau kita berbicara akan menyakitkan hati orang lain, mending kita diam saja. Dan selain itu kita harus meninggalkan hal-hal duniawi yang membuatmu itu kehilangan perhatian dalam belajar. Nah, sehingga kalau kita bisa mengamalkan hal-hal tersebut, kita itu akan bisa hidup layaknya hidupnya para ulama sholihin dan orang-orang mulia, dan meninggalkan kebiasaan hidup orang-orang bodoh dan hina. Nah, perlu saya mengetahui bahasanya keutamaan guru dalam Islam itu sangatlah besar. Jadi profesi guru itu merupakan sosok yang amat mulia, yang sangat mulia. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Barak dalam kitab beliau, yaitu yang bernama Tahdzibil Al-Kamal. Beliau di sana menyebutkan bahwasanya setelah derajat kenabian itu tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada menyebarkan ilmu, terutama yaitu ilmu agama khususnya. Nah, hal ini karena apa? Karena ilmu itu adalah merupakan sumber kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, ilmu itu juga merupakan sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta untuk membimbing umat manusia menuju jalan Allah atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Artinya apa? Perkataan Ibnu Mubarak, aku itu tidak mengetahui setelah kenabian ada derajat yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Nah, sementara itu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, di sana diceritakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak itu membagi-bagikan harta di berbagai negeri. Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu para ulama dan orang-orang yang belajar ilmu hadis. Nah, melihat aksinya, Ibnu Mubarak pun ditegur oleh beberapa orang. Kenapa? Karena khawatir harta tersebut itu akan habis. Namun beliau tetap mengacuhkannya dan menjawab bahwasanya yaitu tidak menyesal membantu para ulama hadis. Soalnya apa? Menurutnya para penuntut ilmu itu memiliki keutamaan dan kejujuran. Nah, para ahli ilmu telah menuntut ilmu hadis dengan baik dan masyarakat luas membutuhkan ilmu mereka. Jadi jika para ulama hadis tidak dibantu, maka ilmu mereka itu akan hilang. Nah, sebaliknya jika para ulama hadis itu dibantu, maka mereka akan menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas. Nah, kemuliaan guru dan orang yang berilmu di dalam Al-Quran dan hadis. Pada sisi lain, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya beliau senantiasa duduk bersama orang-orang yang sedang belajar. Kenapa? Karena beliau diutus sebagai pengajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan pentingnya pendidikan dan pengajaran. Nah, lebih lanjut, sebagai utusan Allah pada umatnya, salah satu tugas utama Rasulullah yaitu mengajarkan dan mendidik umatnya. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Coba sampean simak hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Di sana Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullun ala khairin haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in sha'a a'tahum wa in sha'a mana'ahum wa haula'i yata'allamuna wa innama bu'ithu mu'alliman fajalasa mahum. Artinya apa hadis tersebut? Artinya kurang lebih semuanya itu berada di jalan kebaikan. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka jika Allah itu mengendaki, Allah itu akan mengabulkan doa mereka. Dan jika Allah mengendaki, Allah akan menolak doa mereka. Nah, pun orang-orang yang belajar dalam kebaikan, dan sesungguhnya aku hanya diutus sebagai pengajar, maka aku duduk bersama mereka, orang-orang yang dalam keadaan belajar.
Nah, dalam hadis tersebut itu jelas dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu duduk bersama orang-orang yang sedang belajar. Nah, ini untuk menunjukkan dukungan dan semangatnya terhadap pendidikan dan pengajaran. Nabi itu ingin memberikan motivasi kepada umatnya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Nah, sikap Rasulullah SAW ini sangat patut kita teladani. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari pentingnya pendidikan dan pengajaran. Pentingnya ilmu pengetahuan itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 58 ayat 11 ya, ayat 11. Beliau Allah SWT mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya apa? Artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dengan belajar, dengan mengajarkan ilmu, seseorang telah melakukan amalan yang mulia dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Abdulus Shadaqati ayyata'allamal muslimu ilman tsumma yu'allamahu akhul muslim. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah seseorang muslim belajar ilmu, kemudian mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Itu sebaik-baik sedekah. Nah, dengan demikian guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi bangsa. Pun dalam Islam, guru adalah profesi yang sangat mulia dan mendapatkan tempat. Nah, sekarang berhubung guru itu seperti itu, kita pun juga harus tahu cara memilih guru yang kita jadikan panutan. Maka di sini akan saya terangkan tentang memilih guru yang tepat menurut Imam Asy-Syatibi. Sanad keilmuan itu adalah nilai penting dalam mencari ilmu agama. Nah, oleh karena itu agama itu memerintahkan kita untuk lebih selektif dalam memilih seorang guru. Kemajuan teknologi telah memudahkan banyak aktivitas manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Di antaranya apa? Di antaranya dalam mencari ilmu. Nah, fenomena mengaji daring lewat berbagai media sosial telah menjadi tren di kalangan milenial. Nah, meskipun sebagian dari kita mungkin prihatin. Kenapa? Karena tak semua ustadz yang tampil masih belum cakap. Jadi prihatin kita karena tak semua ustadz yang tampil itu masih belum cakap dalam bidang ilmu agama. Nah, beberapa dari mereka itu sangat membuat polemik. Kenapa? Karena menyampaikan ajaran yang tak tepat. Nah, kendati ada masalah dalam hal kapasitas dan sanad keilmuan. Nah, ironisnya mereka itu terlanjur
dikerubungi para pengikut fanatik. Padahal ulama kita dahulu itu telah mengatakan bahwasanya qala Abdullah bin Mubarak al-isnadu minad-din. Walau lal isnad laqala masa'a. Apa artinya? Dawanya Abdullah bin Mubarak, sanad itu adalah bagian dari agama. Seandainya tidak ada kewajiban mengambil sanad, niscaya siapapun akan mengucapkan apapun yang ia inginkan mengenai agama. Jadi sanad keilmuan itu adalah nilai penting dalam mencari ilmu agama. Nah, oleh karena itu agama memerintahkan kepada kita untuk lebih selektif dalam memilih seorang guru. Sebagaimana dalam hadis qala Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fangzuru aman ta'khudhu dinakum. Artinya apa? Artinya Muhammad bin Sirin itu mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, Syekh Ibrahim bin Musa Asyatibi dalam kitab Al-Muwafaqat memberikan kita tip dalam mencari guru yang tepat. Kata beliau, man anfa'a tariqal ilmi muasalah ila ghati tahqiq bihi akhadahu an alihi am tahqiqin bihi al kamal wa tamam. Apa artinya? Artinya di antara jalan untuk mencari ilmu yang dapat mengantarkan pelajar ke ujung kepakaran dalam bidangnya adalah mengambil ilmu dari ahlinya atau pakarnya yang telah membidangi ilmu tersebut secara sempurna dan menyeluruh. Nah, sekarang lantas bagaimana kita itu mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar ahli atau pakar sehingga layak dijadikan guru yang tepat? Nah, Imam Asyatibi dalam kitab yang sama itu menjabarkan dua tanda dan bukti kepakaran seorang guru dalam bidang ilmu. Pertama, yaitu telah mengamalkan apa yang telah ia pelajari, sehingga ucapan yang keluar darinya itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, apabila perbuatannya itu tidak sesuai dengan ucapannya, maka ia bukan ahli atau bukan pakarnya yang pantas untuk diambil ilmu darinya, serta ia itu tidak pantas dijadikan panutan dalam ilmu. Nah, yang kedua yaitu adalah seorang guru yang dahulunya ditempa oleh para pakar dalam bidang keilmuan tersebut, yaitu telah sempurna mengambil ilmu dari guru-gurunya, serta ia telah lama hidup bersama atau mulazamah dengan para guru-gurunya, sehingga ia itu pantas mendapatkan pujian dan gelar sebagaimana guru-gurunya. Nah, menurut Imam Asyatibi, begitulah tradisi ulama terdahulu, seperti itu cara mencari guru. Nah, pada mulanya para sahabat Nabi itu hidup bersama atau mulazamah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil manfaat dari segenap perkataan dan perbuatan Nabi, serta mereka juga mengikuti seluruh ketetapan Nabi dalam setiap keadaan. Dan tradisi para sahabat Nabi
itu diturunkan kepada generasi selanjutnya. Kemudian para tabi'in itu juga meneladani tradisi para sahabat bersama Nabi, sehingga para tabi'in mampu sampai ke dalam derajat kesempurnaan dalam ilmu syariat atau ilmu agama. Dan cukuplah bagi seseorang itu bukti bahwa tidak ada seseorang yang alim lagi masyhur bermanfaat di antara masyarakat, kecuali mereka memiliki panutan yang masyhur diikuti di zamannya. Dan sedikit sekali ditemukan golongan atau seseorang yang melenceng dari sunnah Nabi. Nah, kecuali mereka telah menyimpang dari sifat-sifat atau guru yang telah dijelaskan di atas tadi. Nah, jadi dari penjelasan Imam Syatibi tadi, ada hal yang telah menjadi sebuah tradisi sejak zaman dahulu yang relevan hingga sekarang, yaitu seorang yang alim pasti tercetak dari guru-guru yang alim dan kompeten di bidangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.